A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muriddin wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa di Zoom meeting di kelas PABP ya. Masih membahas di bab 9 ya. Bab 9 di prinsip dan praktik ekonomi Islam. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang muamalah sebagian besar ya. Nah, pada dasarnya pada bab ini kita akan mempelajari 3 materi ya. Muamalah, syirkah, dan perbankan. Termasuk di dalamnya nanti ada asuransi. Nah, di bab ini kemarin kan kita sudah mempelajari tentang muamalah ya. Apa itu muamalah? Dalam fikih Islam kita cashback belakang ya. Nah, kalau misalkan ini dalam fikih Islam berarti tukar menukar. Muamalah itu adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, kemudian urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dengan catatan tidak dengan batil, kemudian barangnya juga harus halal ya. Kita flashback yang kemarin, kemudian tidak melakukan dengan zolim, kemudian tidak dengan riba atau melipat gandakan dengan bunga, kemudian tidak berspekulasi atau judi, kemudian tidak mengurangi takaran, selanjutnya dan lain-lain lah. Spekulasi artinya semua transaksi antara manusia dengan manusia, ya kan, untuk saling membutuhkan, tapi tidak dengan batil, tidak dengan zolim, tidak dengan riba, tidak dengan barang haram, nih ya, kelihatan ya, spekulasi, kemudian tidak dengan mengurangi takaran. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, di dalam muamalah itu ada disebut kemarin sudah kita bahas juga jual beli ya, apa aja syarat-syarat jual beli ya kan, kemudian syarat jual beli itu mulai dari penjual ya kan, apa aja syarat penjual, sudah akil balik, berakal ya kan, dan ada barangnya, kemudian ada ijab kabul. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang khiyar ya kan, apa itu khiyar ya kan, kelihatan ya tulisan khiyarnya ya, kelihatan, oke. Apa itu khiyar, kemudian jenis-jenis khiyar, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aibi ya kan, atau cacat ya kan. Khiyar itu apa sih khiyar? Khiyar itu pemutus boleh jadi atau tidaknya sebuah barang yang kita beli gitu ya. Modelnya seperti itulah, itu namanya khiyar. Jadi kalau khiyar majelis berarti keputusan berada di majelis itu, minggu kemarin sudah dibahas gitu kan. Kemudian ada khiyar syarat, ada khiyar aibi. Nah, kemudian yang terakhir dalam jual beli itu riba ya kan. Ada jenisnya itu ada riba fadli, kemudian ada riba kordi, ada rida iyadi, dan rida nasiah. Nah, keempat itu kemarin kalau tidak salah sudah kita bahas ya kan. Nah, untuk pembahasan hari ini yaitu mulai dari hutang piutang ya. Mulai dari hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Nah, di sini ada yang menarik dari hutang piutang ini ya.
Ada yang menarik di hutang piutang ini Bapak cantumkan ada doa, ini ada doa supaya terbebas dari hutang. Nah, judulnya mau hutang lunas. Ada yang sudah pada hafal belum nih? Halo? Belum. Belum ya. Belum. Nah, belum ya. Oke, baik. Semua mic dihidupkan. Kita coba untuk apa namanya? Menghafal bareng-bareng ya doanya ya. Udah. Udah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni a'udzubika a'udzubika minal hammi wal hazni minal hammi wal hazani wa a'udzubika wa a'udzubika minal ajzi wal kasali minal azzi wal wa kasali a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal. Ayo. wa a'udzubika qahrir rijal Ya, qahrir rijal. Nah, ini harus hafal ya. Nah, boleh di screenshot deh. Screenshot. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, ini doa. Kalau bagusnya habis sholat nih ya. Habis sholat baca. Nah, oke, di mute lagi. Silakan. Ya. Belum di screenshot. Bentar, susah semua. Ya udah nanti Bapak screenshot ya. Bapak bagikan di grup WA. Oke, screenshot lah. Boleh screenshot. Kalau di screenshot, ya silakan screenshot. Nggak bisa geser ini tempat screenshotnya. Oh, ya udah nanti aja nanti ya. Oke. Nah, di muamalah ini ada 4 item ya, ada jual beli, kemudian yang kita pelajari ada utang piutang, kemudian sewa menyewa, dan terakhir ada syirkah. Ya. Nah, apa itu kalau utang piutang sudah tahu ya, pinjam meminjam uang, pinjam meminjam barang. Kemudian sewa menyewa. Secara sewa menyewa dalam ilmu fikih disebut ijaroh. Apa? Disebut ijaroh ya, ijaroh. Ingat tuh, ijaroh. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dalam dalam ujian apa itu ijaroh? Oh, ijaroh sewa menyewa gitu ya. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini disebut berupa penyedia tenaga dan pikiran tempat tinggal ataupun hewan ya. Balik lagi. Hah? Oke. Nah, halo, ya, kita lanjut ya. Nah, syirkah, baik. Tadi apa? Sewa menyewa, kemudian ada syirkah ya. Nah, syirkah. Nah, ini doanya muamalah. Nah, kemudian kita masuk ke syirkah sekarang langsung.
Syirkah itu ada ada banyak macamnya, yaitu ada syirkah li'anan, kemudian sini ya, ini ya, kelihatan ya. Oke. Syirkah ayanan, kemudian syirkah abnan, kemudian ada syirkah wujuh, ya kan? Terus yang keempat itu syirkah mufawwadah, syirkah mudarrobah, syirkah musakoh, kemudian musyakoh, kemudian syirkah musakoh, muzaraah dan mukabarah. Jadi yang nomor 6 ini ada 6 jenis bentuk syirkah dalam dalam bab ini. Nah, baik kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah syirkah ianan. Nah, sebelum masuk ke syirkah ianan, apa itu syirkah? Ada yang tahu? Pernah dengar kata syirkah? Ya, secara bahasa syirkah artinya perseroan ya. Mungkin perusahaan, bisa dikatakan sejenis lah ya. Berarti yang berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi apapun itu. Nah, jadi banyak macamnya ya. Nah, yang pertama, rukun-rukun syirkah. Ya, ada rukun-rukun syirkah ada 3 ya. Yang pertama dua belah pihak, ada 2 orang, berarti ada orang A dan orang B. Yang kedua ada barang, barangnya juga harus ada. Yang ketiga ada akad. Akad itu ucapan pertama, ya, ijab kabulnya harus ada. Itu rukun syirkah, rukun dan syarat syirkah. Kemudian macam-macam syirkah. Nah, kalau yang kalian lihat di situ ada macam-macam syirkah. Yang pertama adalah syirkah ainan. Nah, di situ Bapak tulis syirkah syina. Ya, syirkah ainan itu antara syirkah ainan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Berarti syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Artinya bagaimana kok kerja dan modal, yang satu memberikan modal, yang satu kerja, gitu ya. Nah, contoh misalkan contoh ainan ya, A dan B misalkan ini sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis misalkan ya, penjualan komponen komputer dan lain-lain. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Gitu. Jadi nah itu disebut dengan syirkah i'anan, ya kan? Jadi dalam syirkah jenis ini modalnya disyaratkan harus berupa uang, sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilai pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarat. Nah, ini. Jadi jika masing-masing modal 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu syirkah abnan. Syirkah abnan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja. Jadi dua-duanya sama-sama berkontribusi kerja. Tapi kalau yang i'nan tadi, yang pertama i'nan itu sama-sama modal dan kerja, gitu ya. Ya, yang A mengeluarkan modal dan kerja, yang B juga mengeluarkan modal dan kerja, seperti itu. Paham ya? Misal yang tadi kan kalau yang i'nan tadi, misalkan ini dua-duanya ini sarjana
teknik sipil misalkan. Nah, dua-duanya mau bikin perumahan. Nah, yang A ngasih modal, yang B ngasih modal dan dua-duanya sama kerja. Nah, beda dengan syirkah abdan. Kalau syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja saja. Jadi dua-duanya hanya kerja tanpa kontribusi modal. Jadi mereka berdua tidak punya modal. Kontribusi kerja didapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun desainer ya kan atau dan lain sebagainya pikiran ataupun kerja fisik seperti tukang batu dan lain sebagainya ya kan. Nah, contoh misalkan A dan B sama-sama nelayan ya dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dengan hasil dibagi rata, misalkan boleh seperti itu. Atau yang satu misalkan arsitek, yang satu arsitek, yang kedua misalkan tukang bangunan, ya kan sama-sama pekerja, tidak mengeluarkan modal. Yang satu dengan pikirannya, yang satu dengan dengan fisiknya, dengan tenaga. Nah, dua-duanya nanti sepakat, Pak, ini kalau rumah misalkan sudah jadi, kita bagi hasil ya dari hasil apa namanya upah pekerja, saya dapat sekian persen, Bapak dapat sekian persen. Ya, jadi seperti itu ya bedanya. Ini kalau syirkah abdan. Kemudian yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian wujuh. Seorang di tengah masyarakat, syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, misal A dan B adalah toko yang dipercaya pedagang. Ya. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Ya. Lalu keduanya menjual barang tersebut dengan keuntungan dibagi dua, sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Nah, kalau yang ini modelnya adalah di sini pekerja satu, pekerja dua, ya kan, dengan modal gitu, ya. Nah, artinya gini, misalkan Bapak dengan misalkan siapa? Oh, misalkan Nisa sama Widi, ya kan, mau buka toko apa? Toko baju misalkan ya, toko baju. Nah, tapi Nisa sama Widi nggak punya modal untuk itu. Makanya Nisa misalkan ya udah Pak beli bajunya bahan-bahan apa namanya bahan-bahan bajunya dari misalkan dari Bapak. Nah, Bapak berarti sebagai pemodal. Nah, yang kerja yang apa? Yang dagang itu kalian berdua. Terserah kalian apakah misalkan bagi dua dalam kerjanya atau sama-sama gitu ya. Misalkan si Anissa Senin, Selasa, Rabu, Widi Kamis, Jumat, Sabtu jaga jaga tokonya. Bisa seperti itu dengan modal yang ada di Bapak gitu ya. Jadi nanti keuntungannya bisa disepakati di awal. Berapa keuntungan yang bagi pemodal, berapa keuntungan untuk pekerja pertama dan berapa pekerja untuk pekerja kedua. Yang keempat adalah syirkah mufawadah, ya kan? Syirkah mufawadah. Apa itu mufawadah? Itu gabungan, gabungan antara syirkah, gabungan antara syirkah i'an, ya, syirkah apalagi tadi? Gabungan antara syirkah i'nan itu bukan ian ya, maaf salah 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 ketik Bapak. Inan, ada n-nya itu harusnya. Inan, ya. Gabungan antara syirkah inan, syirkah abadan, dan syirkah wujuh. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Nah, ini misalkan
eee, misalkan ini tuh apa, contoh misalkan ada pemodal, ya kan. Misalkan ya gabungan lah yang dari nomor satu tadi kan, i'nan, abdan, ya kan. Nah kemudian, wujuh, syirkah wujuh. Nah ini digabung menjadi satu, disebutnya syirkah mufawadah, ya. Nah itu gabungan lah, itu kalian, bisa dibayangkan ya. Yang pertama, tadi apa yang pertama kalau misalkan kita lihat di sini, yang pertama tadi apa, i'anan, ya kan. Masing-masing punya kerja dan modal. Ada 2 orang nih, A dan B. Yang A kontribusi kerja dan modal, yang B kontribusi kerja dan modal, digabung. Nah, yang kemudian yang B, yang kedua, itu kerja dan kerja. Jadi 2 orang yang, punya profesi pekerjaan tanpa modal. Nanti setelah pekerjaannya selesai, baru bagi hasil, seperti nelayan. Kemudian yang ketiga wujuh, ya kan, pekerja-pekerja kemudian bekerja sama, tapi dimodali oleh pihak ketiga, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bukan terakhir ya, keempat itu mufawadah. Nah, itu gabungan dari ian, abdan, dan wujuh. Contoh misalkan, perusahaan besar, ya kan, katakanlah perusahaan besar itu seperti, apa ya, kayak PT apa gitu ya, PT 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 Notos, Nota. PT Notos misalkan, boleh situ. Nah, PT Notos kan itu, ada pemodal, di sana ada pemodal, di sana ada pekerja, itu di sana ada profesi dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya nanti ada, apa namanya, campuran lah gitu. Nah, kemudian nomor 5 itu mudharabah. Nah, mudharabah ini lebih cenderung kepada pengusaha dan pemodal, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau pengusaha bisa jadi dia punya karyawan, ya bisa jadi dia punya pekerja lain bawah. Nah, pengusaha dan pemodal atau disebutnya akad kerjasama, ya kan? Akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Ya, misalkan Nisa jadi punya modal duit, yang satu punya usaha gitu ya. Nah, itu disebutnya mudharabah. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ada kontrak kerja, ya kontrak kesepakatan nih, saya, modal 100 juta silahkan, ya kan. Nah yang A modal 100 juta, kemudian yang B, pengusaha, lele misalkan ya. Nah satu yang mengusahakannya, yang satu yang modalkannya gitu kan. Dengan misalkan nanti dengan akad perjanjian kontraknya, 60%, 40%. Misalkan 60 untuk pengusahanya, kemudian 40 untuk pemodal. Bisa seperti itu? Bisa. Ya, harus sesuai dengan, akad, ya. Mudharabah sendiri dibagi menjadi 2 sebenarnya, tapi Bapak belum tulis di situ ya, yaitu mudarah mutlaqoh dan mudarabah muqayyah. Mudarabah mutlaqoh merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha tertentu, ya kan, waktu dan daerah bisnis. Nah, mudarabah muqayyadah adalah kebalikannya. Jadi sebenarnya, eee, jenisnya lagi lah itu ya, jenis mudarabah. Ada yang secara mudarabah secara umum, kerjasama secara umum, ada juga, kerjasama yang, kebalikannya, artinya spesifikasi, khusus usaha apa gitu. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Kemudian, dan satu lagi Bapak selipkan, ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Inilah bahwa, agama Islam itu agama yang lengkap ya, sampai dengan jual beli ada istilahnya, gitu. Jadi, kalian bisa bayangkan, sampai detail-detail seperti ini semua ada di dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang 6, yang 6 itu yang 6 bagian A ya, 6 bagian A itu musaqqah. Nah, kalau yang nomor 6 ini,
ini khusus untuk petani ya, istilah yang diperuntukkan untuk petani. Karena misalkan pengusaha, katakanlah pengusaha sama pemodal kan tadi udah ada. Nah sekarang ada petani, ada pemilik lahan ya, ada petani, ada pemilik lahan. Beda ya, mungkin kalau di kita penggarap kali ya. Ada petani dan ada pemilik lahan. Eee, Misal ini musakoh yang ini yang nomor 6A, musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad gitu. Saya punya tanah, ya kan? Tanah nganggur, ya kan? Akhirnya saya kasih ke petani, Pak petani, tolong garap ini tanah, ya, tolong garap ini sawah, nanti hasilnya kita bagi hasil. Nah, modelnya seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada eh, yang B, 6, B-nya muzaroah dan mukabarah. Nah, ini antara petani, petani dan pemilik tanah, tapi dengan penyertaan benih. Apa bedanya? Nah, baik. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan ini panjang ya. Lahan muzaroah memang seringkali diintikan muzaroah. Nah, panjang nih, panjang nih, panjang. Bentar. Jadi seperti ini. Biar kalian ini tadi Bapak belum terlalu ini ya. Jadi intinya seperti ini. Jadi muzaraah. Kalau muzaraah itu bidang pertanian. Jadi sama-sama bidang pertanian yang pemilik lahan dan petani, ya kan. Tetapi kalau muzaraah benih tanamnya berasal dari petani. Itu muzaraah, ya. Kalau muzaraah itu benihnya dari petani, kalau mukabarah benihnya dari yang punya tanah. Bisa dikatakan modal modal untuk usaha taninya itu dari yang punya tanah, itu mukadharabah. Kalau muzaraah itu dari petani ya. Jadi kalau misalkan muzaraah itu tanah dia yang pemilik tanah hanya modal tanah aja. Sedangkan mukabarah itu pemilik tanah plus dengan bibit dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ini untuk syirkah. Ya. Lanjut, selanjutnya perbankan. Nah, kalau masuk perbankan ini karena ini membutuhkan waktu mungkin agak panjang, jadi Bapak selesaikan di part pertama, nanti kalian masuk lagi ya. Masuk lagi di part kedua seperti biasa. Gitu. Paham ya? Baik. Silakan dimatikan. Terus kemudian masuk lagi. Ya.